Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Wawini, biasa disapa Yuli. Jadi teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan psikologi. Nah, materi yang pertama yaitu metode dan kontribusi psikologi pendidikan. Materi yang kedua yaitu belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Nah, dan materi yang ketiga adalah teori pembelajaran. Materi yang keempat adalah perbedaan gaya belajar. Materi yang kelima adalah gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Nah, yang terakhir adalah perspektif transfer pembelajaran. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu metode kontribusi psikologi pendidikan. Ada beberapa metode, yaitu yang pertama metode eksperimen, yang mana adalah suatu rangkaian untuk melakukan percobaan yang digunakan oleh seorang peneliti baik dalam sebuah laboratorium maupun dalam sebuah ruangan khusus. Nah, yang kedua itu metode kuesioner atau disebut dengan metode surat menyurat karena dilakukan melalui pos. Nah, yang ketiga itu metode studi khusus. Metode studi merupakan studi yang digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai aspek psikologi seorang siswa. Nah, yang keempat yaitu metode penyelidikan khusus. Ada seorang ahli yaitu Jean Piaget yang awalnya memanfaatkan metode ini untuk kepentingan pendidikan. Dia menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan interaksi antara peneliti dengan anak yang diteliti. Nah, yang kelima yaitu metode observasi naturalistik, merupakan suatu usaha yang dilakukan secara alamiah. Materi yang kedua yaitu belajar dalam perspektif psikologi pendidikan. Melibatkan berbagai konsep dan teori yang kompleks. Berikut beberapa poin. Yang pertama, psikologi pendidikan memainkan peran penting dalam proses belajar. Yang kedua, psikologi pendidikan membantu peran pengait pendidikan menentukan sikap terhadap perilaku orang-orang yang ada dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, konsep belajar adalah salah satu kajian paling utama dari metode psikologi pendidikan atau psikologi belajar. Nah, yang keempat adalah dalam konteks psikologi pendidikan, belajar dan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor psikologi individu, lingkungan belajar, dan metode pengajaran yang digunakan. Nah, yang kelima yaitu psikologi pendidikan membantu dalam memahami dan mengatasi masalah belajar, bisa berupa kesulitan dalam memahami materi, kurangnya motivasi, hingga gangguan belajar, khusus seperti disleksia. Mengajar dalam perspektif psikologi pendidikan melibatkan beberapa poin juga, yaitu yang pertama, tenaga pendidik yang berkompeten dalam perspektif psikologi pendidikan adalah pendidik yang mampu melaksanakan profesinya secara bertanggung jawab, sehingga mampu menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan dan semua yang berhubungan dengan psikologi pendidikan. Nah, yang kedua yaitu psikologi pendidikan membantu dalam pengembangan sikap positif belajar peserta didik, komponen sikap belajar, dan meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang ketiga yaitu psikologi pendidikan pada dasarnya merupakan penerapan ilmu-ilmu yang terfokus pada proses belajar dan mengajar dalam dunia pendidikan. Nah, yang keempat yaitu memang peran psikologi pendidikan bagi pembelajaran sangat penting. Psikologi pendidikan dapat membantu dalam mengatasi dan memahami berbagai masalah belajar, memahami perbedaan individu dalam belajar, dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang ketiga tentang teori pembelajaran. Di dalam teori pembelajaran ada beberapa teori. Yang pertama, teori behaviorisme menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh stimulus eksternal dan respon yang muncul dari stimulus tersebut. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif menekankan peran proses mental seperti pemrosesan informasi, memori, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran.
Nah, yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme menekankan bahwa individu yang membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan instruksi makna yang unik bagi setiap individu. Nah, yang keempat yaitu teori humanistik. Teori humanistik menekankan aspek psikologi pendidikan seperti kebutuhan, motivasi, dan pengalaman subjektif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kelima yaitu teori konstruktivisme sosial. Teori konstruktivisme sosial menekankan peran sosial dan pembelajaran dan pengembangan dalam pengembangan individu. Pembelajaran dipandang sebagai proses kolaboratif di mana individu belajar melalui interaksi dengan orang lain dan lingkungan sosial. Selanjutnya yaitu perbedaan gaya belajar. Nah, gaya belajar mengacu pada preferensi individu dalam menyerap, memproses, dan mengingat informasi. Setiap individu memiliki gaya belajar yang unik dan pemahaman tentang perbedaan gaya belajar dapat membantu pendidik merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ada beberapa macam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Nah, individu dengan gaya belajar visual cenderung belajar lebih baik melalui gambar, cenderung melalui diagram dan visualisasi. Nah, mereka membutuhkan representasi visual untuk memenuhi konsep dan informasi dengan lebih baik. Nah, untuk gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Individu dengan gaya belajar auditori lebih suka belajar melalui pendengaran dan percakapan. Mereka memproses informasi dengan lebih baik melalui pendengaran dan cenderung mengingat informasi yang didengar. Nah, yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik belajar lebih baik melalui pengalaman langsung dan aktivitas fisik. Mereka membutuhkan interaksi fisik dan materi pembelajaran untuk memahaminya dengan lebih baik. Nah, untuk gaya belajar yang keempat yaitu multisensori. Multisensori menggunakan kombinasi berbagai indera seperti visual, auditori, dan kinestetik. Dalam proses pembelajaran mereka membutuhkan variasi dalam metode pembelajaran untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Nah, materi yang kelima adalah gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Yang pertama, gangguan perilaku. Gangguan perilaku merujuk pada pola perilaku yang tidak sesuai atau mengganggu dalam konteks sosial dan pendidikan. Beberapa contoh gangguan perilaku termasuk ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, gangguan perilaku oppositional defiant, dan gangguan perilaku kondak. Individu dengan gangguan perilaku mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, perilaku impulsif, atau kesulitan memahami aturan. Nah, yang kedua yaitu kesalahan belajar. Kesalahan belajar adalah ketidakmampuan individu untuk memahami dan mengingat dengan benar. Kesalahan belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman konsep. Untuk materi yang terakhir yaitu perspektif transfer pembelajaran. Nah, transfer pembelajaran adalah kemampuan individu untuk mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, atau konsep yang dipelajari dalam konteks baru atau situasi yang berbeda. Nah, ada beberapa jenis transfer pembelajaran. Yang pertama yaitu transfer positif. Transfer positif terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konsep dapat diterapkan dengan sukses dalam konteks yang berbeda. Nah, yang kedua yaitu transfer negatif. Transfer negatif terjadi ketika pengetahuan dan keterampilan
yang dipelajari dalam satu konteks menghambat kemampuan individu untuk belajar dan berprestasi dalam konteks lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi psikologi pendidikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah-salah penjelasan dari saya mohon maaf, karena saya juga masih berproses. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.